Nadia dan Dinda sahabat baik sejak kecil di sebuah sekolah. Dinda, aku lagi pusing banget nih. Kita kan sebentar lagi lulus SMA tuh. Aku sama orang tuaku udah ditanyain mau lanjut kuliah atau kerja. Ya ampun, padahal kan masih lumayan lama kita lulusnya. Mana ada lumayan lama, orang tinggal sebulan lagi loh kita ujian terus lulus. Ya menurut aku sih kalau sebulan masih lumayan lama lah. Kamu nih emang suka gitu. Tapi ngomong-ngomong, kamu sendiri udah ditanyain belum sama orang tua kamu mau lanjut kuliah atau kerja? Ya udah sih, cuma aku bilangnya belum kepikiran. Santai banget deh. Perasaan hidup kamu nih dari zaman dahulu kala nggak pernah tuh kayak merasa gelisah ataupun panik dikit kek. Ngapain coba pakai acara panik dan gelisah? Tenang aja, ntar abis lulus kita pasti langsung bisa mutusin antara kuliah atau kerja. Kalau nanti sampai nggak bisa mutusin gimana? Ujung-ujungnya kita jadi pengangguran gimana? Ya udah nikmatin aja. Lagian orang tua kita juga kan masih bisa ngasih kita uang. Kamu nih Dinda, nggak asik banget sih diajakin ngobrol hal begini. Ya habisnya ngobrolin kayak begitu tuh ya ngebosenin tahu nggak? Mending kita ngobrolin yang lagi tren aja. Males bahas tentang tren, lagi pusing aku. Kamu nih ya ampun, udah dibilang santai aja kali, jangan terlalu dipikirin. Semakin dipikirin, kamu itu bakal semakin gak bisa mutusin akhirnya. Mending dibawa santai aja. Kalau pikiran kamu santai, kamu jadi bisa cepet mutusin sesuai dengan kondisi kamu sekarang. Iya juga sih, tapi aku juga gak tahu nih, aku kepikiran terus. Duh, mana lapar banget lagi. Iya nih sama, mending kita ke kantin aja yuk beli makan. Tapi kan tadi udah bel masuk, ntar yang ada kita telat loh masuknya. Gak apa-apa, kita beli jajan terus kita makannya di dalam kelas. Daripada ntar kita kelaparan dan gak bisa fokus belajar. Yaudah deh, kita beli jajan di kantin terus kita makan di kelas diem-diem. Sore harinya saat di rumah, Assalamualaikum, Pak, Dinda pulang. Waalaikumsalam. Kamu Nina kebiasaan banget deh pulang sekolah sampai sore. Kamu pasti main dulu kan sama si Nadia itu? Nah, itu tahu. Oh iya Pak, Ibu kemana? Kok tumben gak ada? Biasanya udah stay di depan rumah mau marahin aku. Ibu pergi ke rumah nenek nak. Katanya nenek tuh sakitnya kumat. Jadi kayaknya untuk sementara ibu itu bakal jagain nenek. Yah, berarti ntar yang masak Bapak terus dong. Mana masakan Bapak gak enak lagi. Mana ada. Bapak loh kalau masak selalu enak. Tapi ya emang kadang resepnya itu suka ngasal. Oh iya nak, Bapak ada kabar bagus nih buat kamu. Jadi nak, Bapak itu ditawarin semacam beasiswa gitu sama teman Bapak buat kamu. Kan lumayan nak kalau kamu itu bisa kuliah dengan beasiswa, ya toh? Tapi kan Pak, aku tuh belum mutusin mau kuliah atau kerja. Kamu itu kalau ditungguin ya nggak akan bakal mutusin kuliah atau kerja. Jadi ya udah, kamu itu kuliah aja pakai beasiswa yang ditawarin sama teman Bapak itu. Tapi ya katanya ngurus berkasnya itu agak ribet dan butuh tes sampai berkali-kali. Tuh kan, nggak apa, aku nggak mau. Enak banget ya tuh, mulutnya bilang nggak mau. Pokoknya kamu itu harus mau. Orang pada susah-susah nyari beasiswa, kamu tinggal ngurus berkas sama tes kok ya nggak mau sih? Aku tuh nggak mau ribet Pak. Kalau ikut tes kan berarti harus belajar. Aku nggak mau belajar Pak, males. Aku kan pengen istirahat dulu abis ujian pusing. Astagfirullahaladzim nak, ini semua kan demi masa depan kamu. Jadi jangan males-males. Nanti kan setelah kamu itu bisa keterima kuliah, kamu itu bisa istirahat sepuasnya. Lumayan loh libur sebelum masuk kuliah itu lama. Ya udah deh, ntar aku pikirin dulu. Tapi Bapak jangan langsung ngeiyain ya tawaran itu. Udah nggak usah dipikir-pikir lagi. Orang Bapak itu udah ngeiyain tawaran teman Bapak itu. Loh, Bapak kok ngeiyain tanpa bilang ke aku dulu sih? sebulan kemudian akhirnya Dinda dan juga Nadia lulus SMA. Ya ampun Dinda, kamu kenapa kok kelihatan frustasi kayak begitu? Biasanya kamu santai. Aku pusing banget nih dari kemarin-kemarin. Aku disuruh belajar untuk tes supaya bisa dapat beasiswa. Capek banget tahu rasanya. Tapi orang tuaku tuh terus nyuruh aku untuk ikut tes sampai bisa berhasil. Ya ampun, ternyata kamu mau yang ngelakuin kayak begitu. Tapi kenapa kamu nggak nolak aja kalau emang itu susah buat kamu? Aku tuh udah nolak, tapi ya gimana? Yang punya keputusan kan orang tua aku. Apalagi sekarang aku tuh belum mutusin
pengen kuliah atau kerja. Jadi ya langsung disuruh sama orang tua aku kayak begitu. Iya juga ya. Yang sabar ya. Udah tenang aja, ntar aku bantuin deh kamu belajar supaya bisa lulus tes untuk bisa dapat beasiswa. Wah, yang bener nih. Bener dong. Soalnya aku juga mau ikut tes supaya bisa dapat beasiswa. Loh, iya kah? Yes, kamu nih kok nggak bilang-bilang sih sama aku? Ya ini aku barusan mau bilang sama kamu. Ternyata kita samaan. Wah, mantap. Berarti aku nanti nggak belajar sendirian lagi. Lebih enak kan kalau belajar bareng sama kamu? Bisa diajarin. Ya iya dong. Tapi jujur nih, aku masih kayak belum yakin gitu. Tapi kan nggak ada salahnya ya. Kita berusaha supaya dapat beasiswa dan nggak ngeberatin orang tua kita. Bener banget tuh apa yang kamu bilang. Tapi sebelum itu kita buat tren joget yang terbaru yuk. Gas, aku juga lagi pengen nih buat video tren joget yang lagi viral itu. Tumben banget. Biasanya kamu nolak karena lagi pusing mikirin kuliah atau kerja. Hehehe, ya kalau sekarang kan aku udah ngambil keputusan. Jadi beban pikiran aku udah berkurang satu. Nadia dan Dinda pun belajar bersama dan mereka berusaha untuk lulus tes mendapat beasiswa. Namun, saat di rumah Dinda, Ya ampun Nadia, aku nggak sabar deh mau lihat hasil tes beasiswa kita. Kira-kira bakal lulus nggak ya? Iya nih aku juga udah nggak sabar banget. Mana deg-degan lagi. Semoga aja kita bisa lulus tes ya, supaya kita bisa dapat beasiswa. Ya udah, kita harus tenang. Kita buka web hasil beasiswanya pelan-pelan ya. Oke, Bismillah. Astagfirullah. Kita gagal Nadia. Lihat nih, nama kita berdua tertulis kandidat yang tidak lulus tes. Loh, kok bisa gagal sih? Padahal perasaan kita ngerjain tesnya udah bener kok. Ini kayaknya ada yang salah deh. Kita harus hubungin adminnya nih untuk ngecek hasil tes kita lagi. Udah Nadia, nggak usah. Ini tuh kayaknya kita beneran gagal deh. Ya karena mungkin emang belum rezeki kita di sini. tiba-tiba Pak Dava datang. Kalian berdua kok kelihatan sedih gitu? Oh iya, gimana hasil tes beasiswa kalian? Kami nggak lulus Pak, alias gagal. Kita tuh sebenarnya lulus Dinda. Cuma ini kayaknya ada yang salah deh sama web dan juga tesnya. Udah Nadia, nggak usah keras kepala. Terima aja toh, kita ini gagal. Bener banget tuh apa yang dibilang sama Dinda. Kalau emang kalian itu gagal ya udah nggak apa-apa, kan bisa berusaha lagi. Ih, Bapak mah enak banget ngomong kayak begitu. Aku tuh capek loh Pak, selama ini udah berusaha terus. Mana udah gagal berkali-kali lagi. Kamu nih diem dulu Dinda. Orang bapak ini lagi ngasih semangat buat si Nadia kok. Maaf. Hehehe. Jangan sedih lagi Nadia. Bapak itu yakin kok kamu itu sama Dinda nanti suatu saat pasti bisa berhasil lulus tes beasiswa ini. Iya Pak, makasih ya. Kalau gitu aku mau pulang dulu deh, mau istirahat. Dinda, Pak Dava, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kamu tuh sama Nadia itu sebenarnya kenapa sih? Kok bisa-bisanya gagal terus-terusan? Pak, yang gagal terus-terusan itu aku, bukan Nadia. Kalau Nadia mah baru nyoba sekali nih tesnya. Nah, kayaknya si Nadia ini gagal gara-gara ngerjain tesnya sama kamu deh. Kamu kan udah gagal berkali-kali. Ya ampun, Bapak ini jahat banget sih ngomongnya. Dari situ pun Nadia dan Dinda selalu gagal mengikuti tes untuk mendapat beasiswa hingga suatu hari keadaan ekonomi keluarga mereka memburuk. Kak, ini beneran apa? Kita pindah di kosan kecil banget kayak begini. Ya beneran lah dek, masa iya bohongan? Kan kamu itu udah tahu sendiri ekonomi keluarga itu memburuk dek. Iya sih, tapi aku nggak ngira Bapak sama Ibu bakal jual rumah, terus nyuruh kita pindah ke kos-kosan yang kecil banget kayak begini. Tapi ngomong-ngomong, kok Bapak sama Ibu nggak kesini Kak? Katanya mau nyusul. Dek, sebenarnya bapak itu sama ibu tuh udah pulang ke kampung buat jadi petani lagi. Mereka kok nggak bilang sih sama aku dulu? Bapak sama ibu tuh udah nggak mau bikin kamu itu kepikiran. Tapi menurut kakak, kamu itu juga perlu tahu. Ya perlu banget lah Kak. Kalau gitu Kak, mending kita ikut Bapak sama Ibu pulang ke kampung, bantuin mereka jadi petani. Kakak juga udah ngomong kayak begitu dek ke bapak sama ibu. Tapi mereka itu nggak mau kita itu ikut-ikutan jadi petani kayak mereka. Mereka mau kita itu sukses di sini. Tapi Kak, aku nggak tega ngebiarin Bapak sama Ibu harus jadi petani lagi di kampung. Apalagi tanpa bantuan kita. Iya dek, kakak tahu. Kakak juga nggak tega. Tapi ya mau bagaimana lagi? Bapak sama ibu itu udah nyuruh kakak sama kamu itu harus tetap stay di sini dan berusaha untuk bisa sukses. Jadi gitu ya Kak. Ya udah deh. Kalau gitu aku akan berusaha semaksimal mungkin
untuk bisa sukses dan punya banyak uang. Supaya bapak sama ibu nggak perlu jadi petani lagi. Sore harinya Nadia pun mengajak Dinda bertemu di sebuah kafe. Nadia, kamu tumben banget ngajakin aku ketemuan sore-sore kayak begini. Ada hal penting apa nih yang mau kamu bicarain? Jadi gini, Din. Sekarang ekonomi keluarga aku tuh bener-bener memburuk. Lah, sama. Keadaan ekonomi orang tuaku juga lagi memburuk banget nih sekarang. Ya ampun, kita nih kayaknya selalu samaan gak sih? Mentang-mentang sahabatan dari kecil. Hahaha, kayaknya iya deh. Bentar-bentar, aku tebak. Pasti kamu mau ngajakin aku usaha atau nyari kerja kan? Supaya bisa menghasilkan uang dan ngebantu ekonomi keluarga. Wih, mantep. 100% benar tebakan kamu. Tapi aku bingung nih, mau usaha atau kerja apa ya? Kalau saran aku ya, mending kita jadi konten kreator aja. Buat video-video gitu. Emangnya kalau ngebuat video dan jadi konten kreator itu bisa menghasilkan uang apa? Ya bisa dong, kamu nih gimana sih? Pas itu kan aku udah kasih tahu kamu. Loh, iya kah? Hehehe, mungkin aku kelupaan. Tapi kira-kira susah nggak ya jadi konten kreator dan ngebuat video-video kayak begitu? Nah, itu tergantung dari kita. Mau buat konten yang konsepnya kayak gimana? Nah, yang sekarang lagi viral kan yang joget-joget anti mainstream gitu. Joget-joget anti mainstream, itu contohnya kayak gimana tuh? Ya, pokoknya kita itu joget-joget yang benar-benar heboh gitu. Tapi kita jogetnya di tempat umum dan di jalan kayak begitulah. Hah, yang bener aja. Kalau kayak gitu mah sama aja kita mempermalukan diri kita sendiri nggak sih? Ya ampun, ya enggak lah. Orang kita kan lagi bikin konten joget, nggak mempermalukan diri sendiri kok. Tapi kalau joget-jogetnya heboh di tempat umum atau di jalan, pasti bakal diliatin orang. Yang ada kita dikira orang gila. Ya udah sih, biarin aja. Lagian kan kita ngelakuin kayak begitu supaya bisa jadi konten kreator yang bisa menghasilkan uang. Iya sih, tapi kan udah nggak usah tapi-tapian. Ikutin aja cara aku. Dijamin kita bakal jadi konten kreator yang banyak penonton dan juga punya banyak penghasilan. Akhirnya Dinda dan Nadia pun memutuskan untuk membuat sebuah konten joget-joget heboh di tempat umum dan juga di jalanan. Nah, kita buat video joget-jogetnya di depan jalan dulu. Nah, kalau jalannya udah sepi, baru deh kita buat video joget-jogetnya di tengah jalan. Tapi Dinda, emangnya ntar gak bahaya kalau kita sampai ditabrak mobil atau motor gimana coba? Aman, gak akan kok. Udah yuk, mending kita buat video joget-joget yang pertama dulu. Ya udah deh, sebentar ya. Kita lihat dulu gak sih contoh video joget-jogetnya? Nanti kita joget-jogetnya biar bisa bareng gitu gerakannya. Udah gak usah. Kita jogetnya tuh ngasal, yang heboh gitu. Soalnya kalau modelan yang bagus-bagus amat tuh malah jadi kurang FYP. Mending yang ngawur sekalian aja. Lah, emangnya bisa kayak begitu? Ya bisa dong. Mumpung jalannya masih sepi, gas yuk kita langsung buat joget di tengah jalannya. Ih, tapi aku takut nanti ketabrak mobil gimana? Nggak akan, orang lagi sepi juga, ayo buruan. Iya, aku nggak berani kalau di tengah jalan. Kita ganti-gantian aja ya. Nah, kamu joget duluan, ntar biar aku yang ngevideoin. Soalnya nanti kalau tiba-tiba ada mobil kan aku bisa bilang. Ya ampun, kamu nih penakut banget sih. Ya udah deh, kita ganti-gantian. Duh, tapi gimana? Kali ini bagusnya kayaknya kita jangan joget ngasal deh. Kita ngikutin salah satu video dance gitu. Loh, kenapa ngikutin video dance? Kata kamu kita harus jogetnya ngasal-ngasalan dan juga heboh biar FYP. Ya itu untuk video pertama aja. Untuk video kedua kita buat dance yang kompak dan juga bagus. Biar nanti video konten kita itu ada dua tipe. Yang satunya versi joget heboh dan yang satunya lagi versi dance kompak. Walah, iya juga sih. Kayaknya itu juga bakal menarik penonton. Yaudah yuk gas, langsung kita dance kompak. Berarti ini harus berdua dong dance-nya. Ya iyalah, ayo buruan. Semuanya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Jujur ya, aku tuh deg-degan banget tahu tadi pas dance di tengah jalan, kok tiba-tiba ada mobil atau motor yang lewat. Ya, sebenarnya aku juga takut sih, cuma ya gimana lagi. Tapi syukurlah videonya udah selesai nih. Kalau kayak gini kan tinggal diedit sedikit, abis itu diupload. Tiba-tiba kakak Nadia pun datang.
Loh Nadia, Dinda, kalian tuh ngapain di sini? Dan kok kelihatan ngos-ngosan begitu toh? Kakak, ini loh kak, aku sama Dinda tuh abis buat video joget dan juga dance gitu. Bener Kak Arman, soalnya ya video joget atau dance itu sekarang lagi rame banget. Kita mau ngambil kesempatan dari situ. Siapa tahu kak, dengan buat video kayak begitu, kita bisa jadi konten kreator yang bisa menghasilkan uang. Wah, bagus juga ide kalian. Tapi kalian jangan melakukan yang aneh-aneh ya. Apalagi sampai melakukan hal yang berbahaya lagi. Iya Kak Arman, tenang aja. Iya kan Nadia? Iya bener banget. Duh ya ampun, ini kalau Kak Arman sampai tahu aku abis ngedance di tengah jalan, pasti langsung kena marah nih. Nadia, kamu kok malah diem aja sih? Iya terus aku harus nangis gitu kak. Oh iya, kakak dari mana nih? Nggak nangis juga Nadia. Dan ini loh, kakak itu tadi habis nyari pekerjaan. Alhamdulillah kakak itu bisa keterima ya, walaupun cuma jadi cleaning service doang. Wah, alhamdulillah banget. Semoga ini jadi awal yang bagus ya kak. Ya benar tuh. Ngomong-ngomong, kamu itu udah selesai belum ini bikin videonya sama si Dinda? Kalau udah selesai, mending kita itu pulang bareng yuk. Aman kok Kak Arman, udah selesai nih. Bawa aja Nadia pulang. Hahaha. Kamu kira aku barang apa dibawa-bawa? Ya udah deh kalau gitu, aku pulang dulu ya sama kakakku. Nanti kamu hubungin aja kalau butuh bantuan untuk ngedit videonya. Aman, ya udah sana pulang. Dari situ Dinda dan Nadia pun terus-terusan mencoba membuat video joget heboh dan juga dance kompak. Dinda, ini kita buat video terus kayak begini, emangnya video kita yang kemarin itu udah banyak apa penontonnya? Ya ampun, aku lupa lagi ngecek video-video kita yang udah diupload. Ya udah yuk, kita cek bareng-bareng. Gila Nadia, ini video kita tembus sampai jutaan loh. Bahkan udah banyak yang ngechat nawarin kita endorse. Kamu yang bener Dinda. Wah, ternyata bener. Alhamdulillah Dinda, usaha kita buat video joget dan juga dance nggak sia-sia selama ini. Iya bener banget. Dan tahu nggak? Ternyata video kita sampai viral banget loh. Satu Indonesia tahu. Bentar-bentar. Ini kayaknya kita diundang deh sama salah satu stasiun TV yang terkenal. Iya. Duh ya ampun. Ini kita berdua lagi nggak mimpi kan Dinda? Ini beneran kan? Iya Nadia, ini tuh beneran. Ya ampun, rasanya emang kayak mimpi ya. Semoga aja abis ini kita beneran jadi terkenal dan juga sukses. Amin. Kalau gitu langsung terima aja semua tawaran endorse dan juga undangan dari stasiun TV terkenal itu. Iya guys, langsung kita terima. Soalnya bayarannya besar banget loh ini, sampai puluhan juta. Wah, kalau kayak gini caranya, kita bisa beneran menghasilkan uang dan ngebantu ekonomi keluarga. Iya Nadia, bener banget. Sejak saat itu Nadia dan Dinda pun menjadi sangat terkenal gara-gara videonya yang joget dan juga dance di jalan itu viral. Masya Allah nak, bapak itu nggak nyangka banget sekarang kamu itu bisa jadi orang yang terkenal dan juga sukses. Bahkan sampai diundang di stasiun televisi terkenal lagi. Iya Pak, alhamdulillah banget. Ini semua berkat ngonten bareng sama si Nadia. Bapak seneng banget nak, kalian itu dari kecil sampai besar selalu bersama. Sekarang kalian juga sukses bersama. Alhamdulillah ya. Ya iya dong Pak, dia itu kan sahabat yang paling terbaik. Tapi ini semua juga berkat dukungan Bapak kok. Iya nak, tapi kalau saran bapak mending kamu itu berhenti aja bikin video joget ataupun dance di tengah jalan itu. Soalnya bahaya, sekarang kan kamu itu terkenal. Wah iya juga ya Pak, kalau gitu nanti aku bakal bilang deh sama Nadia. Soalnya dia juga sebenarnya nggak terlalu suka bikin video joget atau dance di jalan. Keesokan harinya Dinda pun menemui Nadia. Nadia, gimana kalau kita ubah konsep video konten kita? Jangan joget-joget atau dance di jalan lagi. Soalnya kata bapakku berbahaya. Iya, aku setuju banget. Kan emang berbahaya. Aku loh udah bilang dari awal. Iya, makanya aku ngomong kayak begini sama kamu. Supaya kita itu udah gak usah buat video dance di jalan lagi. Sekarang kan kita udah terkenal tuh. Jadi mau buat konten apapun pasti rame penontonnya. Betul banget. Apalagi ya, yang endorse kita itu terus-terusan gak berhenti-berhenti. Ya alhamdulillah banget sih. Sekarang pendapatan kita jadi besar banget. Bener Nadia? Alhamdulillah ya. Akhirnya kita bisa bener-bener sukses jadi konten kreator. Awalnya aku kira kita gak bakal berhasil loh. Iya Dinda, alhamdulillah banget. Aku juga sempet ngira loh kalau kita gak bakal berhasil. Ternyata kita berhasil. Aku bersyukur banget deh. Iya, aku juga bersyukur. Bentar-bentar. Nadia, gila, ini kita ditawarin main film loh. Kamu yang benar Dinda, jangan bercanda ih.
Gak lucu tahu bercandanya. Beneran lah. Ini loh, ada salah satu produser yang ngechat akun kita dan nawarin kita main film. Mana bayarannya besar lagi. Nih produser kayaknya tertarik gitu sama kita gara-gara kita viral. Wah, iya loh beneran. Berarti kalau kita nerima tawaran itu, kita bisa jadi artis ya Dinda. Hahaha, bener banget. Ya ampun, aku gak nyangka deh. Rasanya bahagia banget. Dinda dan Nadia pun akhirnya menjadi konten kreator yang sukses dan juga merangkap menjadi seorang artis.